Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih sehat. Puji Tuhan kita boleh beribadah di tempat ini. Kita boleh berkumpul bersama. Kita satu saudara dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menghadap Raja yang kudus. Tanggalkan semua beban permasalahanmu. Tanggalkan setiap pergumulanmu. Kita mau datang dengan hati yang kudus, hati yang suci. Karena kita percaya Tuhan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu, menyembah Allah yang kudus. Kami bawa mazmur persembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau
Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita masih setia bersama dengan Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan sahabat kita selama-lamanya. Amin.
Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami mau terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku,
Kami sadar kami ada karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh penyertaan. Terima kasih buat hadirat. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami saat ini. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan umat-Mu Tuhan. Kau yang menyembuhkan umat. Kau yang membangkitkan kembali roh kami Tuhan. Anugerah-Mu itu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Pulihkan umat. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Berserulah kepada Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Nikmati Dia. Jangan buru-buru dengan Tuhan. Jangan buru-buru. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa yang mengerti segala seruan kita. Dia Bapa yang mengerti segala keberadaan kita. Dia tahu saat kita takut. Dia tahu saat kita gentar. Dia tahu saat kita bingung dan tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Dia Bapa yang sanggup memulihkan kita. Pulihkan kami gereja-Mu. Pulihkan kami umat-Mu Tuhan. Pulihkan kami gereja-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Hampiri Dia. Panggil Dia Bapa. Berserulah kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami berjalan sendiri. Oh, 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 oh. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu itu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu yang kami perlukan. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu. Oh, oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami percaya kemurahan-Mu itu cukup bagi kami. Tidak ada yang kami perlukan selain pribadi Engkau. Engkau cukup bagi kami Tuhan.
bahwa kami masuk ke dalam kemurahan-Mu, menikmati pribadi-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang mengasihi kami. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Berbicara Engkau di tengah-tengah umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau Guru Agung kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran-Mu sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau lewat guru-guru sekolah minggu. Kuduskan tempat ini. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini. Roh Kudus bekerja Engkau dengan bebas. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama, beribadah, menyembah Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita. Ada satu cece di depan ini, selamat datang. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita satu keluarga. Amin. Gongsi Fatchai Kyonghi. Minta angpaunya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan sudah bawa kita sampai sejauh ini saudara, dan saya percaya Tuhan setia. Seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan saudara. Ketika kita tidak menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang punya tujuan dan target, seringkali kita nggak tahu apa yang penting dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa menetapkan prioritas hidup dengan baik. Saudara, kita harus sadar bahwa hidup ini ada tujuan. Kenapa kita tidak efektif? Kenapa kita tidak produktif? Karena kita tidak ada tujuan. Kenapa kita tidak tahan banting? Kenapa kita gampang menyerah? Kenapa kita gampang putus asa? Karena kita nggak tahu apa tujuan hidup kita. Saya ambil contoh sederhana, saudara. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara betul-betul punya tujuan, misalnya saudara keluar dari tempat ini, atau saudara keluar dari rumah saudara. Anggaplah saudara ingin ke Surabaya. Dan saudara ingin dapatkan sesuatu di Surabaya. Misalnya, di Surabaya ada emas 10 kilo yang ingin saudara dapatkan. Kalau saudara punya tujuan, saudara akan perjuangkan. Sekalipun perjalanan ke Surabaya itu nggak mudah. Anggaplah bis yang ada ke Surabaya itu cuma ada satu. Dan itu pun bis itu sudah tua, sudah karatan. Tidak ada AC-nya, sumuk, jalannya lambat. Dan bayarnya mahal. Sementara bis yang ke Trenggalek itu banyak. Selain banyak, bisnya bagus-bagus. Ada dapat makan siang gratis. Dan ongkosnya murah. Kalau saudara tidak punya tujuan, saudara akan begitu keluar rumah, saudara akan mencari bis yang membuat saudara nyaman. Yaitu yang ke Trenggalek. Karena selain ongkosnya murah, bisnya bagus-bagus, ada AC-nya, ongkosnya murah, dapat makan siang gratis lagi. Tetapi kalau saudara yakin betul bahwa tujuan saudara jelas mau ke Surabaya karena ada yang ingin saudara dapatkan di sana. Ada target saudara. Sekalipun bis ke sana cuma satu, sudah tua, karatan, panas, mahal.
Karena saudara punya tujuan, saudara akan perjuangkan naik di situ. The power of purpose. Kenapa orang Kristen gampang menyerah? Kenapa orang Kristen gampang putus asa? Kenapa orang Kristen mudah pindah-pindah gereja, cari gereja yang nyaman, yang keren? Karena dia tidak tahu apa tujuannya. Saya tidak bilang gereja yang nyaman dan keren itu tidak baik, bukan. Baik semua. Tetapi apakah itu menjadi kendaraan kita untuk mencapai tujuan itu? Kenapa orang suka pindah-pindah kerjaan, pindah-pindah bisnis usaha? Punya masalah dikit mundur, pekerjaan ada masalah dikit mundur. Karena dia nggak punya tujuan. Dia hanya ingin cari bagaimana saya nyaman. Dan orang kayak gini tidak akan pernah menemukan esensi dari hidupnya, esensi dari pelayanannya. Dan dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Inilah yang membuat kenapa orang Israel sebagian besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka nggak tahu kenapa Tuhan harus bawa mereka keluar dari Mesir. Kenapa mereka harus melalui padang gurun. Apa tujuan Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Sehingga ketika ada masalah sedikit aja mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Karena gak punya tujuan. Kalau mereka tahu bahwa mereka punya tujuan, mereka akan menjadi imamat yang rajani. Mereka akan dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembah. Padang gurun itu menjadi tidak berat bagi mereka. Tapi karena mereka gak tahu tujuannya, padang gurun itu penderitaan bagi mereka. Begitu juga dengan kekristenan. Kalau saudara tidak tahu apa tujuan Tuhan memanggil kita, apa tujuan Tuhan menebus kita, tersinggung dikit, tinggalin gereja, tersinggung dikit, tinggalin pelayanan. Seolah-olah panggilan Tuhan itu tidak berharga bagi kita. Oleh karena itu, pentingnya tujuan. Karena apa? Di dalam perjalanan ini, ada banyak tantangan yang Tuhan izinkan. Ada banyak tantangan yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Kalau kita hanya fokus kepada tantangan dan masalah, kita gak mampu masuk ke dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kita beberapa minggu ini membahas tentang bagaimana menaklukkan tantangan itu. Sebagian besar orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Yang keluar dari Mesir. Cuman 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Dari berapa orang saudara? 600.000. 600.000 orang dewasa laki-laki. Itu belum perempuan loh. Yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yang sampai ke tanah Kanaan itu cuma 2 orang. Siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Itu laki-laki, belum perempuannya. 599.998 orang Tuhan binasakan di padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka memberontak, gak tahu tujuannya. Dan setelah pemberontak ini dibinasakan oleh Tuhan, baru Tuhan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Hari ini kita akan belajar apa tantangan yang akan kita hadapi. Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan.
ada satu tantangan yang mereka harus taklukkan. Ada penghalang. Apa itu saudara? Masih ingat? Sungai Yordan. Sungai Yordan yang banjir, yang penuh dengan semak duri. Mereka harus lalui itu. Ternyata setelah mereka melewati sungai Yordan, mereka tidak langsung, wow, masuk tanah Kanaan. Tidak, saudara. Ada ujian yang kedua lagi. Itu akan kita pelajari pagi hari ini, saudara. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan janji Tuhan, tidak ada tantangan, mimpi kali. Amin. Kita lihat yuk, Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Nanti saudara baca satu pasal itu, saudara. Kita tidak punya waktu banyak untuk membacanya. Saya akan bacakan cuma sampai ayat 5, saudara. Dikatakan seperti ini. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Jadi pintu gerbang itu ditutup karena orang Israel mau masuk. Tidak ada orang keluar masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Perhatikan. Diserahkan semua. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak. Dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, saya tadi sudah katakan bahwa setelah mereka melalui sungai Yordan, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan kota Yeriko. Salah satu kota yang harus mereka taklukkan. Dan di kota itu ada banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada banyak tentara-tentara yang terbiasa berperang. Memang Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tetapi sebelum mereka mendapatkan tanah Kanaan itu, mereka harus taklukkan tembok Yeriko. Raja-rajanya harus ditaklukkan. Tentara-tentaranya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka harus taklukkan. Yosua 6 ayat 1 dia bilang gini, saudara. Perhatikan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, coba. Tuhan sudah janji nih. Kota itu menjadi milik kita. Tapi ternyata tertutup juga pintu gerbangnya. Bukankah sering kita mengalami hal itu? Kita tahu Tuhan sudah janji sama kita sesuatu. Tetapi faktanya kita nemukan seolah-olah semua pintu tertutup. Seolah-olah
Tidak ada jalan keluar untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Minggu lalu saya sempat katakan, ada kalanya Tuhan bawa kita dalam sebuah situasi di mana seolah-olah kita nggak berdaya, di mana seolah-olah semua pintu tertutup, di mana seolah-olah tidak ada orang yang peduli atas hidup kita, supaya kita mengerti arti percaya dan taat kepada Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang namanya arti Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ada saatnya Tuhan izinkan dunia menutup semua jalan kita, supaya kita bisa menemukan jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, kalau saudara mengerti tentang hatinya Tuhan, saudara mengerti kasihnya Tuhan, saudara mengerti kesetiaannya Tuhan, saudara mengerti kedaulatannya Tuhan, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan ada satu kata pun dari diri kita mencurigai Tuhan, menyalahkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kasih-Nya itu yang akan membuka jalan bagi kita. Kuasa-Nya itu yang akan membuat jalan baru bagi kita. Itu yang dialami oleh orang Israel. Mereka sudah senang bisa menaklukkan sungai Yordan. Ternyata begitu keluar dari sungai Yordan, ada tembok Yeriko. Ketika mereka mau masuk ke kota Yeriko, itu tembok ditutup, dikunci. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara tahu bahwa mujizat itu sudah di depan, impianmu itu sudah di depan, tapi tiba-tiba seolah-olah semua pintu tertutup bagimu? Saya pernah bisnis, saudara, sebelum saya ke Tulungagung. Di dalam bisnis kami ini bukan bisnis main-main, saudara. Cuannya itu 1 bulan bisa miliar. Bayangkan di usia yang sangat muda, kalau ini deal bisa sampai miliar. Dan rasanya deal sudah di depan mata. Saya ngomong sama pacar saya saat itu yang sekarang jadi istri saya. Saya bilang sama dia, kamu pingin beli mobil apa nanti? Kamu pingin apa semua ada, saya bilang. Waduh, keren saat itu, saudara. Sudah di depan mata. Dilala, saudara. Dilala. Itu hangus, hilang, tanpa bekas. Dan ternyata saya tahu, setelah itu gagal. Tuhan bilang sama saya, free ke Tulungagung. Dan saya pastikan, kalau bisnis itu deal, saya tidak akan mau ke Tulungagung, saudara. Ada kalanya Tuhan tutup semua pintu supaya kita bisa melihat pintu yang membawa kita ke dalam rencana Tuhan. Karena itu, kalau engkau mengalami masalah, engkau seolah-olah ditekan oleh Tuhan, seolah-olah semua jalan Tuhan tutup atas hidupmu, jangan marah. Jangan menggerutu. Ketika engkau marah, menggerutu, itu artinya engkau sedang bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini kagak beres nih. Udah gantian deh aku yang jadi Tuhan. Tapi ketika kita katakan, Tuhan terima kasih, semua orang boleh menutup pintu bagi saya, tetapi kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Saya suka statementnya Ahok waktu dia ada kasus. Dia bilang gini, saudara, biar semua tangan menarik saya ke bawah,
Cukup satu tangan Tuhan mengangkat saya. Itu udah cukup. Sekalipun seluruh dunia ini ingin menutup pintu atas hidupmu. Tapi kalau tangan Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Karena itu jangan kita sudah meminta mengharapkan mujizat dari Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, tapi Tuhan kita serang, Tuhan kita lawan. Itu namanya mati konyol. Orang Israel ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, pintu ditutup bagi mereka. Saudara tahu, dan pintu itu tidak main-main, saudara. Ini tembok Yeriko, saudara. Tembok Yeriko yang harus mereka taklukkan setebal ini, saudara. Tebalnya 6 meter, saudara. Lebih kurang dari sini ke sana ya, 6 meter ya. Tebalnya 6 meter, tingginya 14 meter. Siapa yang bisa naikin? Siapa yang bisa rubuhkan? Kekuatan apa yang bisa menghancurkan tembok Yeriko? Nggak bisa. Luas kota Yeriko itu lebih kurang 4 hektar. 4 hektar itu kalau saudara mau tahu 40.000 meter. Dan di dalam kota itu ada banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Banyak tentara-tentara. Ada raja-raja di situ. Tuhan bilang, taklukkan itu dulu. Karena itu saudara, ada janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan cengeng. Katakan kiri kananmu, bro, jangan cengeng bilang. Jangan lebay bilang. Tuhan, berat sekali pergumulanku ini. Hey, di dunia sana masih banyak orang yang lebih berat pergumulannya dari hidupmu. Jangan merasa engkau paling menderita sedunia. Kalau engkau tahu fakta, ada banyak orang-orang di luar sana yang sangat menderita, tapi mereka tetap survive, saudara. Mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka tetap berkata Tuhan baik. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Mereka tetap melayani Tuhan. Kadang kita ini terlalu lebay, saudara. Punya masalah dikit aja merasa kita paling menderita sedunia. Paling menderita. Ini tembok Yeriko, saudara. Langkah apa? Kita mau belajar, saudara. Apa yang harus mereka lakukan untuk menaklukkan tembok itu? Bagaimana orang Israel yang tidak punya perlengkapan perang yang canggih, mereka harus menaklukkan tembok itu dan mereka harus mengalahkan tentara-tentara, raja-raja, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang ada di Yeriko. Bagaimana caranya? Tentu secara manusia mustahil, saudara. Mustahil. Mustahil. Gak mudah. Tetapi faktanya mereka menang. Faktanya mereka bisa taklukkan. Suatu saat waktu saya masih proses mau bertobat tahun 98, saya masuk ke sebuah yayasan yang namanya Bakti Luhur, saudara, di Malang, kalau saudara tahu itu. Ketika saya masuk, saya kaget melihat ada seorang anak tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki, saudara. Ketika saya lihat itu, saya marah sama Tuhan, jujur. Tuhan gak adil, saya bilang. Ngapain sih Tuhan izinkan orang ini hidup? Toh juga nanti seumur hidupnya dia bergantung sama orang, nyusahin orang. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Di tengah-tengah saya proses bertobat itu, saudara. Ketika saya lihat itu, kok bisa ya? Dan orang tuanya kok kejam banget ya? Membuang dia ke sini. Konon katanya ini anak orang kaya, saudara. Kan saya tanya, saudara. Kalau saya tidak salah dari Indonesia Timur.
tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Itu berkesan sekali bagi saya, saudara. Saya meragukan keadilan Tuhan. Saya meragukan kasihnya Tuhan saat itu. Tetapi saudara, gak lama kemudian, berapa tahun kemudian, Tuhan kasih saya jawaban, saudara. Ketika muncul seseorang dari Australia yang bernama Nick Vujicic. Sama. Orang tuanya itu seorang penginjil sekalian kerja di kantor pos. Jadi kerja di kantor pos, dia juga penginjil. Cinta Tuhan, papa mamanya. Ternyata Nick Vujicic ini lahir tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Dan Nick Vujicic ini menjadi orang yang hebat. Dia tidak bergantung sama orang lain. Dia bisa melakukan semua aktivitas sendiri. Bahkan dia bisa lulus menjadi sarjana akuntansi. Dia menjadi orang yang sangat sukses. Dia bisa renang. Dia bisa bawa mobil sendiri. Bahkan dia bisa nikah dan punya anak. Tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Ketika melihat itu, terjawablah apa yang saya pertanyakan tahun 98. Di situ Tuhan celikkan mata rohani saya bilang. Tuhan bilang gini. Yang membedakan antara seorang yang satu dengan orang yang lain bukan kasihnya Tuhan, bukan keadilannya Tuhan, tapi bagaimana dia meresponi kasih dan keadilannya Tuhan. Sama-sama tanpa kedua tangan, sama-sama tanpa kedua kaki. Memang saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan anak yang ada di Bakti Luhur itu. Saya tidak cari lagi, saudara. Tapi saya menemukan gini. Apapun keberadaan kita, apapun kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu sebenarnya tidak menjadi penghalang untuk kita bisa mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Satu-satunya yang menghalangi itu adalah diri kita, saudara. Mari kita belajar menaklukkan segala kelemahan kita. Seringkali saya temukan orang ya, setiap saya ajak untuk ayo berpikir maju, ayo kamu harus sukses, selalu bilang gini, gak mungkin kak, modalnya gak ada, aku gak punya teman, aku gak pintar. Harusnya taklukkan itu semua, bukan pasrah dengan keadaan. Kakak sih gak tahu, aku tuh terluka loh. Lah emangnya kalau kau pelihara lukamu itu, emangnya kau jadi lebih baik? Taklukkan rasa lukamu itu. Kekecewaanmu itu taklukkan. Tundukkan dirimu kepada firman Tuhan. Tantangan ke depan gak mudah. Jangan baper. Orang-orang ke depan itu sadis, saudara. Serius. Alkitab katakan, kasih kebanyakan orang apa? Dingin. Kalau engkau baper, engkau matinya nanti, ya baper stroke. Sadis. Ya, saya bisa mengerti ini karena saya pernah hidup di jalanan, saudara. Kalau orang Israel, Yosua baper, saudara. Aduh, dia mengasihani diri Tuhan, udahlah gak mungkin Tuhan. Tinggi kali pun tembok itu, tebal kali pun tembok itu, gimana aku mau menaklukkannya? Padahal lihat ini, orang-orang ini gak mungkin. Tapi Yosua, dia bilang, Tuhan yang menyertai aku, pasti bisa. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada masalah. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yosua cukup memegang ini. Tuhan sudah berjanji. Dia bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi
rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan sudah berjanji bahwa burung pipit di udara aku pelihara, bunga bakung aku dandani. Gak mungkin aku tidak pelihara hidupmu. Tuhan katakan, oleh bilur-bilurku kamu sudah disembuhkan. Tuhan sudah katakan, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara lebih percaya kepada firman Tuhan atau percaya kepada fakta? Ini menjadi tantangan kita. Saudara fokus kepada masalah atau fokus kepada janji Tuhan? Ketika kita fokus kepada masalah, engkau mulai putus asa, engkau mulai gentar, engkau mulai bersungut-sungut, engkau mulai menyalahkan orang lain, engkau mulai menyalahkan Tuhan, bahkan engkau menyalahkan dirimu sendiri. Dan kita gak pernah menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Toel kiri kananmu bilang, bro, jangan fokus sama masalah, fokus sama janji Tuhan bilang. Amin. Makanya baca firman Tuhan, supaya kita tahu apa janji Tuhan dalam hidup kita. Renungkan firman Tuhan. Ikuti ibadah harian 3 kali sehari. Baca leksionerinya lengkap setiap hari. Dari situ kau akan tangkap. Oh iya, Tuhan janji ini, Tuhan bicara ini satu hari ini. Saya percaya Tuhan, janjimu iya dan amin. Tapi hari ini saya belum punya uang Tuhan. Gak apa-apa, aku lebih percaya pada janjimu daripada pada dompetku. Ketika engkau percaya sama Tuhan, Tuhan akan buat mujizat. Itu yang Yosua lakukan. Dia tidak fokus kepada tembok Yeriko. Dia tidak fokus kepada pahlawan-pahlawan yang ada di kota Yeriko. Dia tidak fokus kepada tentara yang ada di sana. Tapi dia fokus kepada Tuhan yang sudah berjanji, yang mengatakan, aku serahkan Yeriko ke tanganmu. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokuslah pada janji Tuhan. Yang kedua, taat kepada Tuhan sekalipun gak masuk akal. Taat. Bagaimana mungkin bisa merubuhkan tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter, tingginya 14 meter? Gimana mungkin? Gak mungkin. Gak masuk akal. Kekuatan apa yang bisa kami pakai untuk merubuhkannya? Saat itu gak ada basoka, saudara. Gak ada. Bagaimana? Tapi Yosua tetap taat. Dan orang Israel juga taat. Dia katakan gini, saudara. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepada kamu. Perhatikan. Ini strategi perang yang paling konyol sepanjang sejarah dunia. Strategi perang yang paling konyol. Ketika mereka ingin mengalahkan Yeriko, saudara. Tuhan bilang gini kepada Yosua. Yosua, panggil imam, panggil prajurit. Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Kamu setiap hari mengelilingi kota itu 1 kali sehari. Sembah Tuhan dengan trompet. Pam 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 pam. Setiap hari 1 kali. Setelah itu, ya udah,
Hari kedua, pom 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 pom. Mungkin orang di dalam kota Yeriko, ngapain orang Israel kurang kerjaan apa? Cuma nyanyi-nyanyi, cuma nari trompet sangkakala. Hari ketiga melakukan hal yang sama. Sederhana sekali. Hari keempat, saudara, kalau Yosua nggak percaya Tuhan, orang Israel nggak percaya Tuhan, mereka bilang apa? Kurang kerjaan ini. Iki perang apa dolan iki katanya. Lah betul nggak? Hari kelima sama. Hari ke-6 sama. Hari ke-7 Tuhan bilang gini, Yosua, sekarang 7 kali. Jangan cuma sekali. 7 kali. Tetapi ingat, waktu putaran ke-7, setelah selesai kalian mengelilingi tembok Yeriko, itu sangkakala itu harus panjang. Saat sangkakala itu panjang, ajak seluruh umat Israel teriak. Saya nggak tahu apa teriaknya. Mungkin teriaknya, haleluya, haleluya, haleluya. Tembok Yeriko runtuh. Mungkin kau ada berkata gini, Kak Fri kurang kerjaan. Doa puasa. Doa puasa. Kau juga doa puasa gitu-gitu aja. Lihat gak ada yang berubah. Doa puasa lagi. Doa lagi. Gak penting, gampang kali. Kalau mau diberkati ya kerjalah. Dikit-dikit doa puasa. Nyembah Tuhan. Doa puasa. Gak ada gunanya, Kak. Hei. Ada kalanya ketika doa puasa kita ini sudah menembus surga. Saya mau kasih tahu. Ketika penyembahanmu itu menembus surga, engkau gak kuat menerima berkat Tuhan. Dan ketika engkau sudah gak kuat menerima berkat Tuhan, yang tidak pernah doa puasa, yang cuma bilang doa puasa, doa puasa. Loh, kok dia diberkati Tuhan, kok aku tidak? Aku sudah usaha Tuhan, kok gak diberkati, kok dia berkati Tuhan. Ketika engkau lihat anak-anak yang ikut doa-doa itu, yang menyembah Tuhan, mereka sukses dipakai Tuhan. Tuhan, kami kan dulu sama-sama pelayanan Tuhan. Kok anaknya sukses, aku gak sukses? Kok kamu disuruh keliling tembok aja kagak mau? Itu yang membuat saya sampai detik ini. Sejak saya bertobat, saya selalu sediakan waktu menyembah Tuhan. Setiap hari. Bagi orang itu kebodohan. Buang-buang waktu. Tapi saya tahu, satu saat, ketika doa itu menembus surga, surga akan mengirim rumah. Surga akan mengirim mobil. Surga akan mengirim semua kebutuhan kita. Jangan anggap enteng hal-hal yang kecil. Penyembahan, doa, penyembahan, doa. Jangan anggap enteng. Untuk meruntuhkan tembok Yeriko, Tuhan cuma suruh mereka keliling berdoa, menyembah Tuhan, keliling menyembah Tuhan setiap hari. Sabar, 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 sabar. Suatu saat engkau akan lihat anakmu menjadi orang-orang hebat. Saat orang lain pusing lihat anaknya gak keurus, anaknya berandalan, anaknya memberontak, engkau lihat anak-anakmu penurut, dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan saya sudah buktikan itu di gereja ini. Saya sudah buktikan. Orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Saya bersyukur Dela hari ini ada di sini. Saya kenal Dela masih SD.
begitu susahnya hidup mereka, saudara. Tapi saya tahu, dulu saya ingat betul, mamanya paksa mereka selalu ikut doa. Capek-capek, mereka doa sambil ngantuk-ngantuk, tapi mamanya paksa ikut doa, mamanya paksa ikut pelayanan. Sambil mereka berjuang, gak tahu besok mau makan apa. Mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap rajin doa, rajin ikut kegiatan gereja. Begitu lulus SMA, ternyata penyembahan mereka itu sampai ke surga. Dela bisa dapat beasiswa di salah satu kampus termahal di Indonesia. Dan sekarang dia bekerja di BCA Malang. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Bukan cuman dia, kakaknya dia juga sekarang bekerja di BCA Banjarmasin. Saya kenal, tapi saya ingat betul mamanya bilang dulu kak mereka kalau nggak mau doa tak pukul, dia bilang. Yo cok ngono tuh, pokoknya nggak ada yang bisa kamu andalkan selain Tuhan. Hujan-hujan dipaksa ikut doa. Kadang yang datang doa cuma 5-6 orang, tapi mereka selalu hadir. Jangan anggap enteng doa, saudara. Jangan anggap enteng penyembahan. Hanya dengan doa dan penyembahan, tembok Yeriko runtuh. Saya percaya tidak kebetulan Dela ada di sini sekarang. Ketika saya siapkan khotbah, saya juga kaget tadi lihat datang dia. Saya rindu melihat anak-anak kita. Kenapa kami ngotot? Ayo anakmu melayani Tuhan. Ayo anakmu sungguh-sungguh. Suatu saat engkau akan menerima hasilnya. Engkau akan menerima. Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Taatlah kepada Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Apa yang bisa kau lakukan bagi Tuhan. Yang ketiga, ini menarik, saudara. Sehati. Dan semua orang harus berfungsi sesuai dengan fungsinya. Lihat, di dalam kelompok itu ada 4 kelompok orang, saudara. Yang pertama siapa? Yosua sebagai pemimpin. Yang kedua siapa? Ada 7 orang imam yang akan membawa tabut dan sangkakala. Yang ketiga siapa? Prajurit. Yang keempat siapa? Penduduk Israel. Semua mereka harus mengambil bagian masing-masing. Gak boleh imam bilang gini, kok enak Yosua ngatur-ngatur tok. Gak bisa, saudara, gak bisa. Ada bagian masing-masing. Gak bisa prajurit bilang, bro, gantian. Kamu yang bawa pedang, saya main trompet. Kebetulan saya punya talenta main trompet. Gak bisa. Jangan coba-coba ambil jatahnya imam. Modiar, saudara. Setiap kita punya panggilan masing-masing di gereja ini. Berfungsilah sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup. Jangan jadi penonton. Penonton tidak akan pernah dapat apa-apa. Penonton hanya membayar. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola, supporter dan penonton itu tidak dapat apa-apa. Mereka malah beli karcis, saudara. Yang dapat itu siapa? Pelatih sama pemain. Mari kita semua jadi pemain. Dan kita harus sehati. Gak boleh iri. Kok enak dia Kak Bri, dia khotbah, aku khotbah dong lah. Gak bisa. Kita punya bagian masing-masing, lakukan bagianmu. Jangan pusing ngurusin bagian orang lain. Itu yang membuat rusak, saudara. Bagian yang gak dilakukan, bagiannya orang lain diurusin. Tapi Yosua atur semua. Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, ini ya, tempatkan di depan itu prajurit. Habis itu imam. Tempatkan para pembawa sangkakala. Baru siapa? Orang Israel. Ada bagian yang harus kita ambil.
Jangan sesuka hati. Kalau saya suka di sini, saya di sini. Kalau saya suka di sini, saya di sini. Gak boleh. Tembok Yeriko tidak akan runtuh. Kesehatian itu penting, saudara. Dan mereka percaya kepada Yosua. Mereka percaya betul kepada Yosua sebagai pemimpin. Memang gak mudah bagi Yosua memimpin saat itu, saudara. Karena dia harus menggantikan Musa. Musa aja dilawan kok sama orang Israel. Gak mudah, makanya waktu di Yosua 1 itu dia katakan, Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Mungkin di gereja ini Yosua siapa, saudara? GPJ itu Yosua. Para imam siapa? Pemimpin kesan. Para pelayan, itu imam. Semua kita harus ambil bagian. Harus ambil bagian. Kalau kita ingin melihat terobosan, kalau kita ingin sama-sama mendapatkan tanah Kanaan itu, jangan jadi penonton. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena tanah Kanaan itu diberikan kepada semua orang Israel. Tanah Kanaan itu diberikan kepada kita semua. Bukan cuma kepada Yosua, bukan cuma kepada para imam, bukan cuma kepada prajurit, tapi semua. Semua harus ambil bagian. Kalau enggak, kita tidak akan pernah dapatkan tanah Kanaan. Tidak akan pernah. Kita mutar-mutar aja. Jangan-jangan dibawa lagi balik ke padang gurun, saudara. Itu yang terjadi kan? Tanah Kanaan, padang. Itu yang terjadi waktu zamannya Musa. Ketika mereka di seberang sungai Yordan, tanah Kanaan sudah di depan mata. Musa ngirim pengintai, termasuk Yosua 12 pengintai. Yang 10 pengintai bilang, gak mungkin kita masuk ke sana. Di sana raksasa-raksasa, temboknya berkubu-kubu katanya. Mereka mulai saling ngenggosip sama yang lain. Gak mungkin loh, gak mungkin loh. Jangan bilang sama Yosua, sama Musa, gak mungkin. Tapi Yosua dan Kaleb bilang gini, kita akan masuk. Karena Tuhan beserta kita. Tapi yang 10 pengintai, dia pengaruhi. Alkitab katakan, kalau saudara baca nanti, memberikan berita busuk. Akhirnya Tuhan murka, saudara, kepada 10 pengintai ini. Tuhan binasakan. Dan semua yang mereka pengaruhi untuk memberontak kepada Musa, Tuhan binasakan. Karena mereka menghalangi orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Mungkin mereka belajar di situ, saudara. Makanya ketika Yosua 40 tahun kemudian, ketika Yosua bilang gini, sekarang gini ya, imam kamu maju, prajurit kamu maju, kamu di sini. Gak ada yang berani memberontak. Gak ada. Mereka belajar dari nenek moyang mereka yang sudah mati di padang gurun. Opa-opa mereka, om-om mereka, papa mereka dibinasakan Tuhan karena memberontak kepada Musa. Manut mereka, saudara semua. Apa kata Yosua? Mereka jalan, saudara. Saudara, saya punya keyakinan, saudara. Tahun-tahun ke depan ada banyak hal yang besar Tuhan sediakan dalam hidup jemaat ini. Dalam gereja ini. Mari kita bekerja sama. Saling percaya. Saling bergandengan tangan. Lakukan bagianmu. Amin. Saya percaya. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan pulihkan gereja ini. Tuhan pulihkan jemaat. Bahkan engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau dapatkan semua tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Yang keempat, ini yang menarik, saudara. Yang tadi, yang pertama apa, saudara? Fokus pada janji Tuhan. Oke, lolos. Yang kedua apa? Taat. Gak masuk akal. Oke, gak apa-apa. Taat. Yang ketiga apa? Sehati. Ya, sehati. Coba kalau ada yang bilang gini, kok cuma 1 kali kelilingnya hari ini? 2 kali dong. Bubar, saudara. Kemarin sudah 1 kali, Om. Kemarinnya juga sudah 1 kali. Sekarang 2 kali. Atau pas hari ke-7. Ketika Yosua bilang, hari ini 7 kali ya. 7 kali. Om, kok 7 kali capek? Pegal tahu, Om. 7 kali. Kalau ada yang ngomong gitu, runtuh gak tembok Yeriko, saudara? Gak runtuh.
Kemarin kok cuma sekali, sekarang kok 7 kali. Kita harus bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang terjadi kemarin. Apa yang Tuhan lakukan kemarin belum tentu sama dengan hari ini, belum tentu sama dengan besok. Belum tentu. Yang terakhir, saudara, lakukan dengan caranya Tuhan. Apa tadi caranya? Mereka harus mengelilingi 7 hari. Ini caranya pertama. Hari pertama sampai kedua itu cukup sekali. Hari ketiga, hari ke-6 harus 7 kali, saudara. Mereka mengelilingi tembok. Dan ketika sudah 7 kali, mereka harus teriak. Ada satu yang menarik, saudara. Perhatikan. Perhatikan. Sebelum sangkakala berbunyi, sebelum mereka berbunyi sangkakala, waktu mereka mengelilingi, saudara, mereka disuruh apa? Apa? Diam. Pom pom pom, yang lain. Pom 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 pom, yang lain diam. Kenapa Tuhan suruh? Kenapa disuruh diam? Kenapa? Kalau mereka nggak disuruh diam, waktu putaran keempat, capek banget, kurang kerjaan itu Yosua. Ngapain sih harus 7 kali? Ngapain sih? Harus kayak gitu-gitu bareng. Kasih tahu yang di belakang, kasih tahu yang di belakang. Ojo mau jalan. Bubar nggak? Bubar, saudara. Makanya Yosua bilang, diam. Jangan satu orang pun yang bicara. Cukup jalan. Berapa banyak gereja rusak kayak gitu. Pendeta bilang, hari tahun ini pokoknya kita harus seperti ini. Pulang dari gereja, jeng, ngapain sih pendeta-pendeta harus buat gitu, jeng? Kurang kerjaan pendeta kita itu. Dia nggak tahu ya, kita ini lagi susah keuangan loh, jeng. Non, kamu tahu nggak kenapa sih pendeta kita harus kayak gitu? Bubar gereja, saudara. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan kalau sampai seperti itu. Makanya Yosua bilang, diam. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Saudara, perkataan kita itu hati-hati. Orang Israel dibinasakan di padang gurun karena perkataan. Kadang kita nggak sadar perkataan kita itu bisa merusak rencana Tuhan. Perkataan kita itu merusak anak kita. Yosua bilang, diam. Nanti kalau kamu ngomong, ada waktunya kamu ngomong. Ngapain? Teriak. Lampiaskan di sana sampai tengkorokanmu sampai jebol rapopo. Setelah 7 kali, sangkakala bunyi, pam 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 pam. Mereka semua, yay! Gimana nggak runtuh tembok Yeriko? 2 juta orang teriak, saudara. Getar itu, saudara, suaranya menggetarkan. Saya suka Ibu Yeremiarin, pendiri gereja kita, pendiri MDC, dia bilang gini. Kenapa Pak Yeremiarin itu dipakai Tuhan luar biasa, dia bilang. Salah satu yang sering dia lakukan, yang tidak banyak orang lakukan, kuasa bicara. Kadang dia 7 hari tidak ngomong sama sekali. Kalau dia ingin minta sesuatu sama istrinya, dia tulis. Serius. Dia tulis. Tapi sekali dia ngomong, urapan Tuhan bekerja. Alkitab katakan, hidup mati manusia dikuasai lidah.
siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan orang yang kalau ngomong sembarangan, pasti memakan buahnya. Ahok itu kan makan buahnya karena apa, saudara? Ngomong asal ngomong, saudara. Orang sehebat Ahok aja bisa tumbang hanya gara-gara salah ngomong. Bahkan Alkitab katakan gini, saudara. Orang kalau nggak bisa mengendalikan lidahnya, ibadahnya pun sia-sia. Banyak orang baik, saudara. Banyak orang tua baik banget. Tapi kenapa anaknya rusak? Mamaku sih baik, tapi cerewetnya itu loh om, melukai hati om. Saya pun belajar, saudara. Apalagi kayak model-model saya, model-model cicing yang sanguin, ngomong dulu baru mikir, saudara. Waduh. Ngomong dulu, cetas dulu, mikirnya belakangan setelah ada korban, saudara. Ya saya juga kadang model gitu, saudara. Tapi saya mau belajar. Kita mau belajar, amin. Jaga perkataan kita, saudara ya. Jaga. Karena Alkitab katakan perkataan itu sama seperti kemudi kapal. Nanti saudara baca di Yakobus. Kapal yang sebesar itu, kapal tanker kah, kapal apa, dikendalikan oleh apa, saudara? Kemudi. Kemudi geser ke kiri, kapal besar itu ke kiri. Kemudi geser ke kanan. Hati-hati perkataanmu. Kalau engkau bilang, waduh sial saya, sial hidupmu. Saya suka Pak Esti, kami cerita-cerita. Dia bilang gini, Pak Esti gimana hari ini? Rame kak. Pokoknya tidak keluar dari mulutku kata sepi kak. Harus rame. Apapun yang terjadi, bagaimana hari ini? Rame. Rame beneran, saudara. Serius, hidup mati manusia dikuasai lidah. Kalau engkau katakan, waduh hari ini sepi. Sepi beneran. Serius. Kalau engkau bilang sama anakmu, anakku itu loh kak, aduh goblok kira umum. Goblok tenanan, saudara. Tapi walaupun anakmu itu ya kayak gitu, kak anakku itu ya sebenarnya dia sangat pintar kak, cuman karena kurang belajar aja. Kalau dia belajar lebih lagi saya percaya dia jauh lebih pintar. Keren gak saudara kayak gitu? Gimana anakmu? Goblok, aduh kak gak karu-karuan. Goblok tenanan, saudara. Mari, perkataan itu penting, saudara. Banyak Nagasaki dan Hiroshima, bom atom yang di Nagasaki dan Hiroshima itu bisa meledak hanya gara-gara salah ngomong, saudara. Nanti kalau saudara pelajari. Jadi ceritanya itu satu saat ketika sekutu mau menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Biasanya kan kalau ada bom itu dikasih tahu dulu. Kami mau menghancurkan kota itu, kalau kalian nggak, karena dulu kan Jepang menguasai. Kalau kalian tidak menghentikan cara apa kalian, kami akan hancurkan. Perdana Menteri Jepang itu dia bilang gini, kalau saya tidak salah, ada satu kata yang dia sampaikan, mokuyatsu. Mokuyatsu itu artinya ada dua, saudara. Artinya, yang pertama, abaikan. Yang kedua, kami pertimbangkan. Ternyata juru bicaranya mengatakan mokuyatsu, yang ditangkap oleh sekutu apa? Abaikan. Ngamuk sekutu. Pem. Nagasaki Hiroshima dihancurkan. Berapa ratus ribu orang yang menjadi korban. Dampaknya sampai sekarang. Berapa banyak anak-anak rusak hanya gara-gara perkataan orang tua waktu mereka kecil. Salah ngomong, anak rusak, saudara.
masa depan anak rusak. Anak gak percaya sama lawan jenisnya hanya gara-gara perkataan orang tua. Berapa banyak jemaat rusak gara-gara perkataan pendeta. Serius, saya sadari. Saya jujur, saya berkali-kali nangis di hadapan Tuhan, menyesal atas perkataan-perkataan saya. Serius. Saya bilang, Tuhan, saya tahu perkataan saya membuat dia terluka. Mari kita belajar. Memang kalau ngomong itu saudara, gratis saudara. Memang lidah tidak bertulang, gak ada yang bisa merantai. Tapi justru yang kayak gitu yang berbahaya. Makanya Tuhan katakan kepada orang Israel, diamu. Saya ngomong sama istri saya, kalau lagi emosi, udah diamu, ojo ngomong. Semakin ngomong semakin salah. Mending makan aja kalau lagi emosi. Kalau engkau makan, yang rugi paling dirimu tambah gemuk. Tapi kalau ngomong, banyak orang rusak kau buat. Saya kalau emosi saudara, makan saudara. Gak apa-apa. Daripada orang lain rusak, mending saya yang rusak. Jadi kalau saudara lihat saudara ya, berat badan saya agak mulai naik. Itu tandanya saya banyak emosi. Emosi jiwa. Jadi kalau saudara lihat saya sudah mulai makan aja, ya pikirkanlah bagaimana menghibur. Mari saudara, itu guyonan saudara. Kesimpulan, ini terakhir kesimpulan. Pertama, tidak ada yang bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidup umatnya. Asal kita mau bekerja sama-sama Tuhan. Yang kedua, untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini dibutuhkan ketaatan total terhadap petunjuk atau perintah Allah dalam firman-Nya. Taat saudara. Jangan pakai caramu sendiri. Modiar. Makanya baca Alkitab supaya kau tahu bagaimana caranya Tuhan. Ada banyak orang Kristen, dia coba melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Hancur. Layanilah Tuhan dengan caranya Tuhan. Alkitab katakan, beribadahlah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita gak bisa beribadah dengan caranya kita. Sakarapi dewe. Caranya Tuhan. Melayani dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caranya kita. Semua ada caranya. Ada standarnya, ada aturan main. Saya kadang sedih lihat orang. Aku butuh mujizat kah? Butuh pertolongan kah? Kiranya Tuhan menolong. Tapi dia baca Alkitab aja kagak pernah. Doa kagak mau. Ibadah kagak mau. Minta mujizat Tuhan. Emang lu siapa? Dengan caranya Tuhan. Saudara pikir kalau saya khotbah kayak gini, saya bergumul berhari-hari. Tuhan, gak sembarangan ngomong. Baru-baru ini saya punya dapat pelayanan baru saudara. Seumur-umur baru ini saya masuk ke pelayanan itu. Pelayanan sekolah minggu saudara. Membuat materi khotbah sekolah minggu. Waduh, saya bilang Tuhan, saya gak pernah. Hari Senin kemarin, Selasa ya. Saya khotbah di Petra, SD Petra saudara. Saudara tahu? Saya khotbah udah biasa, tanpa catatan bisa. Tapi saudara tahu? Saya siapin waktu hari Senin malam saudara. Saya tidur jam 12. Setengah 2 Tuhan banguni. Bangun! Lu ngapain lagi Tuhan? Persiapan lagi. Besok pagi Tuhan, jam 7:30 harus khotbah. Bangun! Saya buka laptop. Saya gumul, Tuhan gimana cara ngomong sama anak-anak Tuhan. Saya mulai ketik lagi saudara. Sampai 3:30. Setelah saya buat materi itu, saya latihan khotbah di depan kaca. Gimana kira-kira untuk khotbah ke anak-anak ya? Anak-anak, aduh. Serius.
Jangan pelayanan asal-asalan. Engkau besok mau khotbah, malam ini kau enggak, aduh. Banyak orang ya saudara ya, di luar sana ya. Besok pelayanan, malam ke diskotik. Tuhan itu enggak murahan loh ya. Tuhan itu bukan gampangan loh ya. Jangan membawa api asing ke dalam pelatarannya, ke dalam mesbah kata Tuhan. Ada di Alkitab siapa yang membawa api asing saudara? Binasa. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan hidupnya rusak berantakan karena dia membawa api asing saudara. Makanya kenapa kita perlu ada doa sebelum melayani Tuhan. Supaya kita apa? Tidak membawa api asing. Supaya apa? Satukan roh kita. Kita sama-sama punya spirit yang sama. Bukan melayani seperti di kafe. Apa bedanya kita melayani di mimbar dengan nyanyi di kafe? Bukan cuma beda lagunya. Tapi ketika kita melayani di mimbar, kita membawa spiritnya Tuhan. Ada pengurapan yang akan kita bagikan. Makanya kenapa saya bilang, kalau dipikir-pikir saudara ya, buat apa sih saya buat jam-jam doa di gereja saudara? Doa itu buat siapa sih? Doain jemaat. Bukan doain pendeta. Doain jemaat. Kita ada doa puasa, ada doa dulu hari Kamis, hari Sabtu. Doain jemaat. Terus Tuhan bilang gini, yang didoakan tidak mau berdoa. Kau berdoa, tapi yang didoakan tidak mau berdoa. Oh, mereka gak butuh doa kok. Kok kau doa-doa buat mereka? Amsyong gak saudara? Lakukan dengan caranya Tuhan. Yang ketiga, dibutuhkan kekompakan seluruh unsur. Karena di mana ada teamwork yang baik, terjadi sinergi yang luar biasa saudara. Saya percaya kalau kita sehati ya. Kita sudah buktikan kok. Kita sehati waktu perayaan Natal. Yang berat bisa terjadi, betul? Kita sehati bangun ngujang. Saya ingat dulu waktu baru-baru bangun ngujang. Saya ingat Om Angki yang sudah seusia gitu. Oh, saya kadang gak tega saudara. Oh, iya saya ingat, Tuhan catat itu semua saudara. Ada ibu-ibu ngangkutin pasir dari... Lihat, walaupun kita gak punya uang, kalau kita sehati, jadi saudara. Tapi kalau kita saling, Om tahu gak itu? Aduh, gak jadi. Perkara kecil aja gak jadi. Proyek kecil aja gak jadi. Tapi kalau kita kompak, saya tahu dia punya kelemahan. Dia suka gosip. Dia udahlah pura-pura gak dengar gosipnya dia. Pokoknya aku mengasihi dia. Aku terima dia apa adanya. Ya udah, ayo kita sehati. Dia gampang baperan kok. Gak apa-apa kak. Anggap aja dia lagi butuh sentuhan kasih sayang. Kita kasih sentuhan kasih sayang. Enak gak kalau kayak gitu saudara? Enak saudara. Kita bisa lakukan perkara-perkara besar. Tembok Yeriko setebal apapun tumbang. Tumbang. Saya ngomong sama DPJ waktu baru-baru masuk tahun ini saudara. Kami kumpul bertiga. Saya bilang sama mereka gini. Ada Bu Ida, ada Christian. Kita ini tahun ini berubah ya, saya bilang. Kita harus belajar melihat jemaat ini seperti melihat anak kita, saya bilang. Bu Ida kalau lihat jemaat, lihat seperti lihat Jessica loh ya, saya bilang. Christian kalau lihat jemaat, lihat seperti lihat siapa? Tristan. Kalau agak-agak nakal dikit, ya udahlah. Ya ditegur tapi harus dikasihi, saya bilang. Terus kami lakukan itu. DPJ kami komitmen. Kami pun berjuang untuk itu. Kami sepakat bertiga. Pokoknya apapun keberadaanmu Chris, aku percaya 100% sama kamu. Apapun keberadaan Bu Ida, saya percaya 100% sama Bu Ida. Begitu juga dengan Bu Ida dan Christian. Itu yang membuat kami tetap kompak saudara. Gak ada celah bagi iblis. Tapi kalau udah saling curiga, iblis mulai panas-panasi. Kamu tahu gak Christian itu? Waduh, masuk ke telinga. Terus telepon Bu Ida. Bu Ida, Christian itu kayaknya Bu Ida, saking gantengnya kayaknya dia selingkuh. Buyar saudara. Kesan
Kalau engkau ingin kesan bertumbuh, bangun itu. Bangun. Jangan saling curiga. Saling percaya, saling menopang. Dia ada kelemahan, saya menutupi kelemahannya. Makanya saudara, ya, saya yakin ya, saudara pasti ada yang pernah cerita sama saya gini, Kak Pri, siapa itu gini loh Kak. Saya tidak pernah memojokkan. Saya pasti bela. Bukan saya membenarkan kesalahan dia, tapi saya belajar menutupi kesalahan dia sambil saya membela dia, memulihkan dia. Kalau ini terjadi, saudara, gereja ini akan diberkati Tuhan. Akan banyak orang-orang berdosa datang ke tempat ini dan berkata, saya melihat Yesus di MDC Tulungagung. Saya mengalami Yesus lewat siapa? Saya mengalami Yesus lewat Kohari. Saya mengalami Yesus lewat Bu Ani. Saya mengalami Yesus lewat Mas Paku. Saya mengalami Yesus lewat Pak Gibson. Saya mengalami Yesus lewat... Mereka bisa merasakan kasih Tuhan dalam diri kita. Amin. Setuju, sepakat? Katakan kiri kananmu, bro, aku mengasihimu, bilang. Kok gak ada yang mau? Yang terakhir, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Saya sudah sampai. Pujian, penyembahan dan ucapan syukur itu mendatangkan kuasa, saudara. Tapi sungut-sungut itu mendatangkan kutuk. Perhatikan, pujian, penyembahan dan ucapan syukur itu mendatangkan kuasa Allah. Sungut-sungut itu mendatangkan kutuk. Kita bangkit berdiri ya. Ya Tuhan, tiap jam. Mari kita minta tuntunan Tuhan ya dalam hidup kita yuk. Kita tahu perjalanan ini berat, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, percayalah engkau pasti menang. Engkau pasti taklukkan semua tembok Yeriko, sungai Yordan itu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Ya Tuhan, tiap jam, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Bapak Ibu, mungkin ada banyak tembok di hadapanmu yang kau merasa saya mau menyerah. Begitu tebalnya tembok itu dan begitu tingginya, sampai engkau merasa udah gak ada harapan lagi. Ketahuilah, saat semua pintu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang baru. Bersyukur buat semua yang kau hadapi hari ini. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat dalam hidupmu. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia Bapa
yang sangat peduli atas hidup kita. Berhenti bersungut-sungut, karena itu hanya akan mendatangkan kutuk. Bersyukurlah, bersukacitalah, sembah Tuhan. Kalau engkau nggak tahu apa yang harus kau lakukan, masuk kamar, menyembah Tuhan, agungkan Dia. Alkitab katakan Allah bertahta di atas pujian penyembahan umatnya Israel. Diam. Nantikan Tuhan. Berhenti membenarkan diri. Dia tahu apa yang terjadi. Kau akan melihat tembok Yeriko itu akan runtuh dengan sendirinya. Akan runtuh bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Tuhan yang melakukannya bagi kita. Kau akan melihat semua pintu-pintu yang tertutup itu dibukakan oleh Tuhan. Dan kau akan bersukacita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Apa yang Tuhan kerjakan kepada umat-Mu Israel, Engkau juga sedang mengerjakan kepada kami. Kau Tuhan bersama dengan kami. Seperti Engkau menyertai orang Israel, seperti Engkau menyertai Musa, Engkau menyertai kami. Beri kami hati yang mau taat dan setia, mengerti kehendak-Mu, taat kepada kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh permasalahan kami. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau di atas semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Dan kami mau bersukacita. Dan kami percaya semua janji firman-Mu itu pasti digenapi dalam hidup kami. Semua tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu pasti kami terima. Berikan kami kesehatian, berikan kami hati yang saling mengasihi, saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lain. Ampuni kami kalau kami sering menghakimi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami, berkati setiap kami. Materaikan firman-Mu ini, biar firman ini menjadi nyata lewat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa Tuhanku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa bangsa ini. Kami berdoa khusus untuk tanggal 14 Februari ini Tuhan, di mana bangsa ini akan membuat sejarah baru. Kami akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kami, siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden, siapa yang akan menjadi anggota DPR RI, siapa yang akan menjadi anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota Tuhan, DPD. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan atas bangsa ini. Engkau yang menjagai bangsa ini dari segala pekerjaan kuasa kegelapan
yang ingin mengacaukan bangsa ini. Engkau yang mengendalikan hati seluruh penduduk bangsa ini, supaya mereka bisa menangkap siapa yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini dibutakan oleh ilah-ilah zaman, oleh uang, oleh kebodohan. Tetapi biar hati nurani kami semua berbicara. Kami bisa memilih orang yang tepat, yang Tuhan buat. Dan kami percaya siapapun nanti akan menjadi presiden dan wakil presiden, siapapun nanti akan menjadi anggota dewan, itulah orang-orang terbaik yang Tuhan inginkan atas bangsa ini. Berkati semua penyelenggara pemilu Tuhan, baik itu Tuhan pemerintah, baik itu Tuhan KPU, baik itu Tuhan Bawaslu, TNI, Polri, semua jajarannya Tuhan. Tuhan beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan dari hati mereka kecurangan demi kecurangan, ketidakadilan demi ketidakadilan. Biar keadilan-Mu dinyatakan. Kau menjaga keamanan, cuaca semua bisa berjalan dengan baik. Dan lewat pemilu ini kami akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik atas bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia, berkati gereja Tuhan, berkati umat Tuhan, berkati ekonomi bangsa ini, berkati keamanan bangsa ini. Terima kasih, kami serahkan Indonesia ke dalam anugerah Tuhan. Karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh hamba-Mu berdoa, membawa seluruh umat-Mu, baik yang hadir ibadah maupun yang tidak hadir ibadah Tuhan, semuanya tanpa terkecuali. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu hamba-Mu berdoa, hamba-Mu minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas seluruh umat-Mu Tuhan. Lindungi dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami seluruh umat-Mu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahwa kami mengerti kehendak-Mu, taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Bahkan Engkau pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biar lewat hidup kami banyak orang mengalami kasih Tuhan, banyak orang dipulihkan. Berkati umat-Mu ini, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu beri dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kalau ada jemaat yang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini, dengan tangan mereka hamba-Mu berdoa, menengadahkan tangan di hadapan-Mu memohon. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Berikan hikmat, ide, kreativitas. Buka jalan atas setiap masalah mereka. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau pakai umat-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Menjagai, melindungi mereka, membawa mereka masuk dalam rencana kekal-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Kami berdoa, jauhkan mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan mereka menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka, bahkan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Pakai anak-anak kami ini, membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memberi dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka sepanjang minggu ini, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat, buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, seperti Tuhan menyertai Yosua, seperti Tuhan menyertai orang Israel, percayalah Tuhan menyertai setiap kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita.
Libatkanlah dia dalam seluruh kehidupan kita. Berserulah kepadanya, dengarkan apa maunya dia, taatlah kepada dia. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami